Bicara soal musik emo, sebenarnya genre ini sudah muncul sejak tahun 80-an sebagai subgenre dari hardcore punk dan post-hardcore, yang kemudian terus berkembang dan berevolusi hingga tahun 90-an dan bahkan semakin memuncak lagi di tahun 2000-an. Akan tetapi, pada tahun 2003, sebuah gebrakan besar dalam genre musik ini terjadi, tepatnya ketika sebuah band bernama Seosin merilis album EP-nya yang bertajuk Translating the Name. Gak ada yang menyangka bahwa sebuah mini album yang hanya berisi 5 lagu ini berhasil menciptakan sebuah arus baru dalam musik emo dan membuat perkembangan genre yang satu ini menjadi semakin masif lagi. Kira-kira apa sih yang membuat Seosin sangat berpengaruh dalam musik emo di era 2000-an? Kalau kalian penasaran, jangan skip video ini dan selamat menyaksikan pembahasan saya ya. Seosin mungkin bukanlah band pertama yang mengusung aliran musik emo. Kalau bicara soal siapa yang paling duluan, tentunya di awal tahun 2000-an udah banyak banget band yang mengusung aliran yang satu ini. Sebut saja The Used, Finch, Thursday, Underoath, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, terlepas dari lagu-lagu mereka yang ngehits di awal tahun 2000-an, menurut saya pribadi, aransemen atau sound yang mereka hasilkan pada lagu-lagunya ini terasa masih ngeroots banget sama aliran emo di tahun 90-an ya. Seperti suara bass yang kental dan pukulan-pukulan drum kencang yang masih melekat dengan musik punk atau hardcore punk. Ya, walaupun di era ini mereka juga udah banyak menyelipkan teknik scream mereka ya, dimana hal ini menjadi salah satu ciri khas juga dalam aliran emo. Meski demikian, gue nggak bilang lagu-lagu mereka ini jelek ya guys, sebab gue pribadi sangat suka dengan The Used maupun Finch. Terutama The Used ya guys, karena gue paling suka album pertama mereka. Cuma buat gue pribadi, ketika menikmati lagu-lagu mereka tuh feel-nya masih seperti mendengarkan musik-musik emo era 90-an gitu lah guys. Nah, tiba-tiba pada tahun 2003 Seosin hadir dengan mini albumnya yang bertajuk Translating the Name, yang mana dalam sekejap mini album ini menjadi sebuah mini album yang paling ikonik dan berpengaruh di era tersebut. Berbeda dengan sesepuh-sesepuhnya yang masih ngeroots banget dengan musik-musik emo era 90-an dengan unsur hardcore punk yang masih cukup melekat, Seosin hadir dengan distorsi yang lebih keras dan riff-riff gitar yang jauh lebih berat, serta pukulan-pukulan drumnya yang jauh lebih padat, rumit, dan juga penuh dengan skill. Yang kayak gini nih yang saya maksud. Kalau boleh jujur nih, waktu pertama kali denger lagu-lagu dalam mini album Translating the Name, di telinga gua tuh riff, distorsi, dan harmonik gitar yang dimainkan Seosin ini jauh lebih metal dibandingkan sesepuh-sesepuhnya ya. Koreksi kalau gua salah soal nama teknik yang barusan gua sebutin, karena gua juga bukan gitaris ya guys. Tapi yang jelas kalian bisa denger contohnya pada lagu ini nih. Sama halnya dengan aransemen gitarnya yang metal banget dan penuh dengan atraksi senam jari ya guys. Pukulan-pukulan drum yang dimainkan untuk mengisi lagu-lagu dalam mini album ini tuh juga terdengar lebih kompleks ya menurut gua. Hal ini tuh bisa kalian lihat dari penggunaan double bass drum atau double pedal yang sangat kental dan diiringi dengan isian-isian drumnya yang sangat ngebut lah menurut gua guys. Selain penggunaan double bass drum di setiap lagu-lagunya, untuk sekelas musik emo, permainan drum Seosin dalam mini album ini tuh bener-bener penuh dengan teknik sticking yang powerful banget lah. Dan salah satu contohnya tuh bisa kalian dengerin dalam lagu 7 Years ya, dimana permainan hi-hat sang drummer dalam lagu ini tuh sangat luar biasa gokil lah menurut gua. Pokoknya drummer yang isi mini album ini tuh bener-bener gila sih menurut gua skillnya. Nah, setelah gua telusurin lebih jauh lagi, alasan kenapa pukulan-pukulan drum dalam mini album Translating the Name ini terdengar sangat luar biasa adalah karena yang mengisi track drumnya pada saat itu bukanlah Alex Rodriguez, sang drummer utama Seosin, melainkan Pat McGrath, seorang session player yang juga mantan teknisi drum dari band Slayer. Sebab pada saat itu si Alex nih masih terikat kontrak dengan band lamanya yang bernama Open Hand. Jadi gak heran lah ya kenapa isian-isian drum dalam mini album Translating the Name tuh cenderung keras dan bahkan metal banget lah. Karena ya emang yang isi drumnya tuh drummer metal guys.
Dan yang terakhir sekaligus faktor terpenting dalam mini album Translating the Name adalah sosok Anthony Green. Bisa dibilang Anthony dalam sekejap menjadi pusat perhatian dalam album ini lewat teknik vokal nada tinggi yang dipadukan dengan screamnya yang terdengar sangat natural. Kenapa saya bilang natural? Ya karena si Anthony ini nggak terlihat kesulitan ketika harus memadukan suara merdu tingginya dengan teriakan-teriakan kerasnya. Dan yang paling penting adalah vokal nada tinggi dan merdu Anthony ini melebur secara sempurna dengan distorsi gitar yang keras serta pukulan drum yang cadas. Sehingga gue bisa bilang bahwa Seosin merupakan band pertama yang berhasil mengkombinasikan semua unsur baru yang tidak terpikirkan oleh orang-orang sebelumnya dengan sangat sempurna menjadi sebuah arus baru yang lebih cadas lagi dalam skena emo. Dan mungkin melahirkan istilah baru juga yang dinamakan screamo ya pada saat itu. Koreksi kalau gue salah ya guys. Dan menurut gua pribadi, teknik vokal Anthony serta style bermusik Seosin pada akhirnya banyak menginfluence band-band emo setelahnya pada era tersebut. Sebut saja From First to Last, Chiodos, atau Drop Dead Gorgeous. Gak percaya? Coba deh dengerin. Dan akhirnya mulai dari sini tuh musik emo berevolusi dan berkembang lagi dengan sangat masif dan cepat dan tentunya semakin bervariasi lagi ya. Gak heran selain menggunakan riff-riff atau harmoni gitar metalcore layaknya Seosin, banyak band emo di era modern ini juga mulai menambahkan teknik breakdown seperti halnya A Day to Remember, Bless the Fall, Of Mice and Men, A Skylit Drive, dan masih banyak lagi. Jadi kesimpulannya adalah meskipun Seosin bukan band pertama yang mencetuskan musik emo, namun mereka adalah band pertama yang berhasil menyempurnakan aliran ini dengan cara yang benar. Sehingga nggak salah dong jika menyebut mereka sebagai pencetus bangkitnya musik emo di era modern ini. Kalau gitu segini dulu aja untuk pembahasan kali ini ya guys. Kalau kalian punya pendapat lain silakan tulis di kolom komentar. Dan terakhir kalau kalian suka sama video ini silakan like, share, dan subscribe ke channel saya ya. Dah.